mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi. Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Sopan sekali. Apakah KPK sudah koordinasi dengan PPATK dan sudah mendalami ada aliran dana organisasi keagamaan dalam perkara keagamaan? Ya, ini pertanyaannya diulang-ulang sebenarnya. Jadi dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan komunikasi dengan PPATK. Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan seperti itu? Pertama karena memang ini permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di atau di salah satu agama. Agama ini masalah keagamaan menyangkut umat beragama di proses peribadatan. Jadi tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan seperti itu. Jadi kita sedang melakukan follow money gitu, kemana saja itu mengalir gitu, seperti itu. Tentunya bukan dalam artian kita mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi, karena kita diberikan kewajiban untuk melakukan aset recovery sehingga kita bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan Subfopindo, apakah datang atau tidak? Nah, dugaan kita itu dibelikan salah satunya ke mobil yang milik mendiang Pak B.J. Habibie. Makanya kita periksa Pak Ilham Habibie, panggil dulu. Ini untuk mengkonfirmasi, jangan sampai belum dikonfirmasi ke keluarganya, lalu kita manggil duluan Pak RK, nanti kalau dibilang enggak, nah kita akan susah. Tapi setelah kita panggil yang Pak Ilhamnya, kita sudah dapat informasi keterangan bahwa benar ini pembayarannya belum selesai, ini masih ada di bengkel dan lain-lain. Begitupun kita panggil saudari LM, gitu. Itu juga kita ini bukan dalam rangka cari saja, memang kita menduga ada aliran di sana. Kita dalam di sana iya atau tidaknya, gitu, sehingga nanti itu menjadi bahan kita untuk meminta keterangan saudara RK. Kemudian terkait dengan penahanan tersangka tindak pidana korupsi laptop Chromebook di Kejagung. Kalau halangan sih tidak jadi penghalang, tapi kita prosesnya menjadi agak lebih panjang. Jadi ketika atau sebelum jadi tersangka Pak NM ini, kita bisa langsung manggil yang bersangkutan, juga datang dengan kuasa hukumnya. Sekarang karena yang bersangkutan sudah tersangka dan ditahan di sana, kami komunikasi dulu, koordinasi dulu dengan pihak Kejagung, penyidiknya di sana, kemudian nanti ditetapkan waktunya dan tempatnya untuk kita pemeriksaan. Seperti itu harus dijemput dulu dari tangan dan lain-lainnya. Ada prosedur yang tambahan yang harus kita untuk kita pemeriksaan. Seperti itu harus
tambahan yang harus kita, kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan. Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian ya. Nah, gitu. Kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kalau di kedeputian ujungnya deputi, kalau di direktorat ujungnya direktur. Nah, seperti itu. Ujungnya nanti ujungnya saya. Kemudian tidak menerima sesuatu atau menerima sesuatu. Jadi begini, menerima sesuatu atau tidak menerima sesuatu itu tidak harus juga selalu diterima oleh yang bersangkutan. Ya, ini saya punya asisten, misalkan ini asisten, semua kebutuhan saya dipegang sama atau dipenuhi sama asisten. Saya nyimpen uang di asisten saya semua penerimaan juga asisten yang ngurusin karena saya banyak pekerjaan. Jadi kalau saya butuh misalkan, saya mau berangkat ke, anggaplah ke luar kota Surabaya, apakah saya harus mencari ini sendiri, mencari tiket sendiri, mencari ini sendiri? Kan saya tinggal bilang, saya mau berangkat ke Surabaya 3 hari, tolong dicarikan tiketnya dan akomodasinya. Asisten saya lah yang akan mencarikan itu, sekaligus juga pembayaran karena saya pasti naruh uang di asisten saya, seperti itu. Jadi tidak tidak harus saya itu melakukan itu sendiri, seperti itu. Seperti halnya juga uang, misalkan uang untuk saya itu memberikan saya. Nah, karena kebutuhan juga dilayani oleh asisten, ya saya bisa bilang silakan di asisten saya saja, seperti itu. Nah itu, jadi masalah menerima langsung dan lain-lain kita akan nanti. Nah, karena kebutuhan juga dilayani oleh asisten, ya saya bisa bilang silakan di asisten saya saja, seperti itu. Nah itu, jadi masalah menerima langsung dan lain-lain kita akan nanti tentu menjadi salah satu bahan bagi kita untuk membuktikan itu salah satunya. Kemudian ini diduga aliran dananya ini apakah sudah ini dengan PPATK tentu. Suara hati dari antrian panjang ribuan orang, puluhan tahun, sebuah mimpi yang dibangun di atas kesabaran, penantian dan doa yang tak pernah putus. Mereka bukan orang-orang kaya, mereka adalah para petani yang menyisihkan hasil panen. Mereka adalah para pedagang kecil yang menabung rupiah demi rupiah. Mereka adalah kakek nenek yang ingin mengakhiri hidup dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka mendaftar, mengantri, dan menunggu giliran. Satu persatu nama mereka tercatat dalam daftar panjang. Setiap tahun mereka berharap, setiap tahun mereka memanjatkan doa agar nama mereka segera dipanggil. Mereka percaya pada waktunya nanti mereka akan bisa mencium Hajar Aswad, tawaf di depan Ka'bah, dan merasakan getaran spiritual yang dijanjikan. Tapi apa yang terjadi? Sementara mereka menunggu dengan sabar, ada tangan-tangan serakah yang bermain di belakang layar. Tangan-tangan yang seharusnya mengemban amanah suci justru sibuk mengemas mimpi-mimpi itu menjadi komoditas, menjualnya, menukarnya dengan keuntungan. 8.000, itu bukan sekedar angka, itu adalah 8.000 jiwa yang hatinya hancur, bahkan lebih dari 8.000. Keluarga yang kepercayaannya dirusak, kota haji reguler mereka yang seharusnya menjadi hak mutlak mereka, tiba-tiba lenyap. Kenapa? Karena dijual ke perusahaan travel, diubah jadi Haji Plus, dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan bagi segelintir orang. Di mana moralitasnya? Di mana tanggung jawabnya? Seorang menteri yang seharusnya menjadi pelayan umat justru tega memangkas impian ribuan orang demi pundi-pundi rupiah. Mereka tidak hanya menjual kota, mereka menjual harapan, mereka menjual kesabaran, mereka menjual pengorbanan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Ini bukan sekedar masalah administrasi atau kebijakan yang salah. Ini adalah kekejaman. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Di saat rakyat kecil harus menunggu berpuluh-puluh tahun, mereka yang punya koneksi dan uang bisa dengan mudahnya memotong antrian.
Mungkin bagi mereka ini cuma urusan bisnis, angka-angka di laporan keuangan. Tapi bagi ribuan orang yang menunggu di rumah, itu adalah air mata. Itu adalah doa yang tidak sampai. Itu adalah mimpi yang pecah berkeping-keping. Jadi, di manakah hati nurani kita? Di mana letak keadilan dalam negara ini? Kekuasaan dan uang sepertinya bisa membeli segalanya, bahkan jalan menuju tanah suci. Dan di tengah semua itu, ribuan hati masih menanti menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Dan pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan bertanggung jawab atas air mata ini? Dan siapa yang akan mengembalikan mimpi yang telah kalian rampas?